Oke, selamat malam semua. Selamat datang di video presentasi proposal bisnis di PT Varita Maju Tama. Dalam video ini, saya akan menyampaikan rencana strategis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan kolaborasi operasional perusahaan melalui pelatihan SDM, integrasi sistem cloud, dan migrasi jaringan internet Starlink. Transformasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan kegiatan di kantor pusat dan unit operasional di Papua Barat dapat berjalan secara lebih cepat, terintegrasi, dan efisien. Saya akan bercerita sedikit background mengenai PT Varita Maju Tama terlebih dahulu, di mana PT Varita Maju Tama adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan serta pengolahan kelapa sawit yang berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai lokasi pabrik di Papua Barat serta lokasi kebun di Papua Barat. Tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur sangat mempengaruhi kelancaran komunikasi operasional antara kantor pusat Jakarta dan juga lokasi site kami yang ada di Papua Barat. Dalam kondisi seperti ini, tentunya diperlukan sistem komunikasi dan pelaporan yang andal, cepat, dan terstandarisasi. Nah, permasalahan utama, kami telah mengidentifikasi bahwa antara Jakarta dan site di Papua Barat, kami menemukan bahwa yang pertama, masalah yang terjadi adalah koneksi internet dari penyedia internet saat ini, yaitu PSN, sangat tidak stabil, dan kalau dilihat dari sisi cost-nya itu agak lebih mahal. Yang kedua, SDM di lapangan saat ini masih belum terbiasa dengan platform digital seperti Google Spreadsheet, Cloud, ataupun email. Yang ketiga, tidak adanya kolaborasi dan pelaporan yang terdokumentasi dengan baik di site membuat kantor pusat Jakarta kadang kesulitan saat ada audit untuk mendapatkan supporting dokumen yang dibutuhkan. Tentu permasalahan ini akan berdampak banyak bagi kantor pusat dan juga kelancaran operasional perusahaan itu sendiri dalam hal pelaporan, pemantauan data real time, terutama untuk barang yang keluar masuk, dan juga sering terjadinya miskomunikasi antara site dan kantor pusat. Dampak seperti ini kami rasa sangat serius, cukup serius, di mana saat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang cepat, karena laporan yang kami terima itu terkadang telat, terkadang kurang akurat karena miskomunikasi, sehingga keputusan yang akan diambil juga tidak bisa optimal. Oleh karena itu, tujuan dari proposal ini adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan komunikasi digital SDM yang ada di site melalui pelatihan terstruktur. Yang kedua, untuk menerapkan sistem cloud real time, di mana data yang dihasilkan oleh site bisa dibagikan langsung ke kantor pusat dalam waktu yang relatif lebih cepat serta terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga adalah untuk mendukung terjadinya
komunikasi digital yang bagus serta pelaporan yang lebih cepat, perlu adanya penggantian internet, penyedia internet saat ini dari PSN ke Starlink, di mana Starlink menawarkan koneksi yang lebih stabil, efisien, dan juga lebih murah secara biaya. Rencana kegiatan pelatihan ini nantinya akan difokuskan kepada bagaimana orang-orang set secara profesional menggunakan email, mengirimkan email, dan juga penggunaan layanan cloud seperti Google Spreadsheet yang tentunya akan berdampak pada keakuratan data, ketepatan informasi yang diberikan ke kantor pusat dalam rangka pengambilan keputusan oleh manajemen. Latihan rencananya akan dilakukan secara onsite dan online untuk staf administrasi dan SDM yang lain, kepala afdeling, teknisi, dan yang berkepentingan. Sistem cloud nantinya akan banyak bermanfaat seperti untuk koordinasi yang lebih cepat, transparan, untuk pelaporan harian juga tanpa ada keterlambatan, dan juga meningkatkan pengetahuan dari masyarakat, dari karyawan di site agar lebih familiar dan juga paham serta memaksimalkan fasilitas digital yang sudah ada dan menekan biaya internet yang saat ini yang dirasa cukup tinggi. Untuk estimasi biaya program ini, kisaran yang telah kami siapkan adalah sekitar 203 juta, di mana dari total 203 juta itu terdiri dari untuk latihan SDM senilai 22 juta, untuk cloud lisensi senilai 18 juta, untuk biaya langganan Starlink 120 juta, ini berlaku untuk 1 tahun, perangkat dan instalasi untuk Starlink sekitar 30 juta, dan untuk transisi dalam artian migrasi teknisi itu sekitar 5 juta, serta evaluasi dan monitoring untuk hasilnya yang diestimasikan 8 juta. Program ini nantinya akan dimonitor secara berkala melalui indikator-indikator berikut, yaitu uptime jaringan Starlink. Kita bisa cross-check bersama yang mana jaringan sekarang untuk uptime-nya itu memang sangat bergantung sekali dengan kondisi cuaca. Kadang yang kita rasakan adalah saat di set itu ada sedikit awan saja bahwa jaringan hilang, tidak terkoneksi sama sekali, yang mana ini susahnya. Yang kedua adalah ketepatan waktu pelaporan. Jadi nantinya yang diharapkan adalah setelah kita migrasi ke Starlink, ketepatan pelaporan menjadi lebih cepat, informasi didapatkan lebih cepat tentunya, dan setelah melalui pelatihan diharapkan bahwa resource kita yang ada di set itu bisa mengirimkan informasi secara akurat dan bisa dijadikan
bahan pertimbangan untuk keputusan manajemen. Dan juga selanjutnya adalah untuk survei pengguna dan audit digital, di mana dalam proses evaluasi nantinya akan diberikan semacam survei kepada user site ataupun dan juga di kantor pusat Jakarta mengenai pelaksanaan program ini, apakah di dasar memang sudah mendapatkan perubahan yang diinginkan, terutama untuk informasi yang diberikan dari site ke kantor Jakarta. Ada juga laporan monitoring per bulan, di mana di sini nanti kami akan memonitor jumlah laporan yang masuk per bulan, yang mana seharusnya jumlah yang laporan yang diterima dengan akses internet yang sudah lebih stabil itu lebih banyak. Karena yang kita tahu kadang saat kondisi saat ini eh, untuk mengirimkan laporan saja itu, satu laporan saja itu sangat kesulitan. Makanya eh, nantinya ini juga sebagai salah satu hasil evaluasi, di mana menandakan semisal memang jumlah laporan yang masuk itu, laporan harian yang masuk itu lebih, dalam satu bulan itu lebih banyak dari yang sekarang. Artinya memang pergantian jaringan ini sudah berhasil. Di atas itu semua, yang diharapkan dengan adanya transformasi ini adalah PT Vanita Maju Tama dapat memiliki sistem komunikasi yang lebih adaptif, yang handal, dan yang bisa mendukung pengambilan keputusan yang cepat berbasis data real time. Program ini bukan hanya untuk menjawab kebutuhan teknis, tapi juga untuk membentuk budaya baru, budaya kerja digital yang lebih efisien dan akuntabel. Kami percaya bahwa langkah ini tentunya menjadi investasi penting dan penguatan operasional perusahaan ke depan. Dan kami juga berharap bahwa proposal ini bisa disetujui oleh manajemen untuk peningkatan kualitas data dan juga monitoring kegiatan operasional site dari kantor Jakarta. Demikian disampaikan, kalau ada lebih kurangnya kami mohon maaf, dan terima kasih. Selamat malam.